Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, atau siang, atau sore, atau malam rekan-rekan sekalian. Izin memperkenalkan diri. Saya Valias Gari dengan NIM 251110206. Di sini saya akan membahas salah satu pilar terpenting dalam manajemen bisnis, yaitu controlling atau pengendalian. Banyak orang mengira manajemen hanya soal merencanakan dan memerintah. Padahal tanpa pengendalian, semua rencana itu hanyalah angan-angan doang. Nah, mari kita bedah bagaimana fungsi ini bekerja. Nah, sebelum ke topik pembahasan, di sini saya akan menjelaskan agenda dari topik controlling ini tersendiri. Yang pertama itu, apa itu controlling? Lalu yang kedua, ada mengapa pengendalian itu penting. Lalu yang ketiga, ada proses pengendalian. Yang keempat, jenis-jenis pengendalian berdasarkan waktu. Selanjutnya ada karakteristik sistem dan pengendalian yang efektif. Lalu juga ada teknik pengendalian populer. Terus ada studi kasusnya juga mengenai controlling. Lalu yang terakhir ada kesimpulan dan juga penutup. Nah, jadi apa sih itu controlling? Secara teknis, ini adalah proses pemantauan aktivitas untuk memastikan apa yang terjadi di lapangan sesuai dengan apa yang kita rencanakan di kantor. Nah, di sini saya biasanya tuh mengibaratkannya tuh pakai GPS. Si GPS ini tuh tidak menyetir mobil kita, tapi dia memberitahu jika kita salah ngambil jalur, maka kita keluar jalur. Pengendaliannya juga akan memberitahu bahwa kita tuh harus putar balik atau cari rute lain. Nah, lalu kenapa pengendalian itu penting? Ada 4 alasan. Yang pertama ada adaptasi. Pasar itu dinamis. Apa yang berhasil kemarin belum tentu berhasil hari ini. Lalu yang kedua ada mencegah kesalahan kecil menumpuk. Masalah keuangan yang kecil jika kita tidak dikendalikan bisa membuat perusahaan itu bangkrut. Nah, lalu yang ketiga, untuk memperdayakan karyawan melalui feedback. Dan yang terakhir, tentu saja untuk efisiensi biaya agar tidak ada sumber daya yang terbuang percuma. Lalu selanjutnya ada proses pengendalian. Nah, gimana sih cara melakukannya? Kita tetapkan dulu standar dulu. Semisalnya, jika target penjualannya tuh 100 unit, lalu kita ukur kinerjanya, ternyata hanya laku 80 unit. Nah, sekarang masuk langsung ke tahap pembandingannya. Ada selisih minus 20 unit. Lalu yang terakhir ada tindakan korektif. Kita cari tahu kenapa, apa iklannya kurang atau harganya kemahalan. Disinilah kita akan memperbaiki keadaannya. Selanjutnya ada jenis-jenis pengendalian berdasarkan waktu. Nah, pengendalian ini tidak hanya dilakukan di akhir. Ada 3 jenis. Lalu yang pertama ada feed forward. Nah, feed forward ini dilakukannya tuh di awal. Contohnya tuh kayak seleksi karyawan yang ketat agar tidak ada masalah kinerja nantinya. Lalu yang kedua ada concurrent, dilakukan pada saat proses berjalan. Seperti supervisor yang memantau langsung dari pabrik untuk memastikan tidak ada produk cacat saat itu juga. Lalu yang terakhir ada feedback. Nah, feedback ini dilakukan setelah selesai. Ini sebagai bahan evaluasi untuk melakukan proyek selanjutnya. Nah, sistem kontrol yang baik itu bukan yang paling ketat,
tapi yang paling efektif. Nah, syaratnya itu yang pertama, datanya tuh harus akurat, bukan asal Bapak seneng. Lalu yang kedua, harus tepat waktu. Si laporan bulan lalunya tuh tidak berguna untuk masalah hari ini, dan harus ekonomis. Nah, jangan sampai lupa juga, biaya untuk mengawasi pegawai lebih mahal daripada gaji pegawai itu sendiri. Di dunia profesional, kita menggunakan beberapa alat. Ada audit untuk urusan uang, terus juga ada KPI yang kepanjangannya tuh Key Performance Indicators untuk mengukur target individu. Dan yang cukup populer adalah Balance Scorecard, di mana kita tidak hanya melihat kesehatan bisnis dari uang saja, tapi juga dari kepuasan pelanggan dan pertumbuhan internal. Nah, agar lebih terbayang bagaimana teori ini diaplikasikan, mari kita lihat dari salah satu minimarket, yaitu Alfamart. Nah, coba kalian bayangkan, mereka tuh punya ribuan gerai dari kota besar sampai pelosok. Nah, masalah utamanya itu stock out atau rak kosongnya, sama shrinkage alias barang hilang atau dicuri. Nah, gimana sih mereka tuh cara controllingnya tuh? Nah, yang pertama, mereka menggunakan sistem ERP. Setiap kali kasir atau men-scan barang, data di gudang pusat langsung terpotong secara real time. Ini adalah bentuk concurrent control. Lalu yang kedua, mereka melakukan audit fisik atau stok opname. Petugas dari kantor pusat akan datang mendadak untuk menghitung manual barang di rak. Jika jumlah fisik berbeda dengan di komputer, berarti ada penyimpanan yang harus segera dicari solusinya. Nah, hasilnya tuh gimana? Alfamart bisa menekan tingkat kerugian dan memastikan barang yang dikirim ke tiap daerah sesuai dengan kebutuhan lokal masyarakat di sana. Ini membuktikan bahwa pengandalian yang ketat namun sistematis adalah kunci sukses bisnis skala besar. Nah, untuk kesimpulannya itu sendiri, saya mengambil kutipan dari Tom Peters yang berbunyi, "Management is about bringing and telling. Leadership is about promoting and enhancing." Nah, makna dari kutipan Tom Peters itu tersendiri, yaitu manajemen itu berfokus pada sistem dan tugas. Nah, manajer memastikan operasional berjalan sesuai prosedur, stok terhitung dengan benar, dan target tercapai. Lalu kepemimpinannya juga berfokus pada manusia. Pemimpin membina kemampuan karyawan dan meningkatkan motivasi mereka agar bekerja lebih baik daripada sekadar mengikuti perintah. Nah, penerapan pada kasus Alfamart itu, yang pertama ada sisi manajemennya yang menggunakan sistem ERP dan stok opname untuk memastikan data stok akurat dan tidak ada kerugian. Nah, sisi kepemimpinannya juga menggunakan hasil pengawasan tersebut untuk melatih karyawan agar lebih teliti, bukan sekadar mencari kesalahan mereka. Nah, sebagai penutup, pengandalian bukanlah tentang membatasi ruang gerak karyawan, melainkan memberikan navigasi. Dengan pengandalian yang ketat, sebuah organisasi bisa tetap lincah sekaligus tetap berada di jalur yang benar menuju visi besarnya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, karena yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.